Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Wenya Family. Untuk kali ini kita akan share resep sambal ijo cumi asin plus terong dan manfaat cumi buat ibu hamil. Namun sebelum kita memulai videonya, mohon dukungan dan supportnya ya teman-teman dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan seperti biasa ya teman-teman semua, jika teman-teman ingin mengetahui cara membuat sambal ijo cumi asin ini, teman-teman bisa menonton video kita dari awal sampai akhir dan membaca teksnya dari video. Dan juga buat teman-teman yang ingin mengetahui apa saja manfaat cumi buat ibu hamil dan apa saja bahaya jika mengkonsumsi cumi berlebihan untuk ibu hamil, dengarkan celotehan saya. Ada begitu banyak perdebatan mengenai boleh tidaknya suatu bahan makanan untuk ibu hamil. Salah satunya cumi untuk ibu hamil. Cumi dianggap berbahaya untuk ibu hamil karena mengandung sejumlah bakteri yang dapat memberikan dampak buruk untuk pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam rahim. Selain itu, cumi juga mengandung kadar kolesterol yang tinggi sehingga berbahaya untuk beberapa kondisi ibu hamil tertentu. Lantas, benarkah ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi cumi-cumi? Berikut ini saya kutip dari Alo Dokter, yaitu dari Dr. Budiono. Dr. Budiono membenarkan bahwa cumi-cumi memang mengandung sejumlah bakteri. Namun, ia juga menegaskan bahwa ibu hamil tidak perlu terlalu khawatir karena bakteri tersebut dapat hilang bila cumi-cumi telah dibersihkan dan dimasak hingga matang. Jadi, teman-teman yang lagi hamil untuk konsumsi cumi-cumi itu harus benar-benar yang sudah matang ya, jangan setengah matang atau mentah. Karena cumi-cumi itu mengandung bakteri yang berbahaya buat kehamilan. Dr. Budiono juga membenarkan bahwa cumi-cumi merupakan salah satu sumber protein hewani yang memiliki kadar kolesterol cukup tinggi. Untuk itu, ia merekomendasikan para ibu hamil untuk melakukan pengecekan secara berkala bila memiliki riwayat kolesterol tinggi dan ingin mengkonsumsi cumi-cumi. Terlepas dari beberapa hal itu, Dr. Bunyono mengatakan bahwa cumi-cumi cukup aman bila dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, jika cukup aman, kita perlu mengetahui ya manfaat cumi-cumi untuk ibu hamil itu apa saja, ada atau enggak manfaatnya gitu. Jika diperbolehkan, manfaatnya apa aja. Yuk kita ulas sampai habis. Cumi merupakan salah satu makanan laut yang tinggi akan asam lemak omega 3 dan protein. Menariknya, dengan sejumlah kandungan itu, cumi rendah akan natrium dan lemak jenuh. Telah terbukti bahwa mengkonsumsi 5 on cumi setiap minggu aman untuk kehamilan. Tidak seperti banyak makanan laut lainnya seperti ikan pedang dan hiu. Cumi memiliki nilai gizi yang sangat besar ketika dikonsumsi pada masa kehamilan. Hal itu dikarenakan tingginya kandungan berbagai nutrisi dan vitamin yang sangat penting untuk masa-masa kehamilan. Adapun berbagai nutrisi dan vitamin yang dimaksud ialah 1. Protein. Satu porsi cumi-cumi terbukti mengandung sekitar 15 gram protein yang dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan harian selama masa kehamilan. Hal ini sangat penting untuk perkembangan dan pertumbuhan janin yang sehat. Protein membantu perkembangan sel-sel sehingga menambah berat si kecil. 2. Cumi-cumi mengandung zat besi. Cumi-cumi mengandung sejumlah zat besi yang sangat penting selama masa kehamilan. Zat besi membantu meningkatkan kadar hemoglobin darah, juga memastikan aliran darah yang tepat melalui dinding rahim. Ini sangat penting dalam pembentukan sel darah merah di tubuh janin.
3. Vitamin C. Dalam satu porsi cumi-cumi terkandung sejumlah vitamin C yang tinggi. Kandungan ini sangat penting untuk menjaga kekebalan tubuh ibu hamil, tetap kuat dan terhindar dari infeksi. 4. Vitamin B12. Ini adalah salah satu vitamin yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, terutama untuk sistem saraf. Vitamin B12 sangat penting untuk mencegah segala jenis kelainan kelahiran pada janin dan cumi kaya akan vitamin ini. Vitamin A. Cumi-cumi mengandung sejumlah vitamin A yang sangat baik untuk pertumbuhan kognitif janin. Vitamin A membantu mempertajam otak janin. 6. Zinc. Makanan laut yang luar biasa ini juga telah terbukti kaya akan seng yang penting untuk produksi insulin dan enzim pada bayi yang belum lahir. 7. Folat. Asam folat merupakan salah satu nutrisi yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Cumi-cumi kaya akan kandungan asam folat. Jadi, cumi aman saja bila dikonsumsi oleh ibu hamil. Namun, tetap ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti konsumsi tidak boleh berlebihan dan cumi harus dimasak dengan matang sempurna sebelum dimakan oleh ibu hamil. Nah, itu merupakan manfaat dari cumi untuk ibu hamil. Namun, saya juga akan menambahkan informasi apa sih akibat mengkonsumsi cumi-cumi secara berlebihan untuk ibu hamil. Cumi-cumi memang mengandung banyak nutrisi bagi ibu hamil, namun segala sesuatu yang dikonsumsi secara berlebihan pasti akan berujung buruk bagi tubuh. Cumi-cumi tetaplah tergolong sebagai hewan laut yang pastinya tidak terlepas dari kandungan merkuri. Cumi-cumi memang memiliki kandungan merkuri, namun tergolong rendah. Dibandingkan dengan hewan laut lainnya, cumi-cumi memiliki kandungan merkuri yang lebih rendah. Maka dari itu, cumi-cumi tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak. Karena merkuri yang berlebihan akan membahayakan janin. Selain itu, ibu hamil yang memiliki riwayat kolesterol tinggi harus berhati-hati saat mengkonsumsi cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki kandungan kolesterol yang sangat tinggi dan padat dan dapat berbahaya untuk tubuh dan janin. Ibu hamil harus melakukan pengecekan berkala terhadap kolesterol pada tubuh demi menjaga kesehatan janin. Oleh karena itu, moms yang lagi hamil harus tetap berhati-hati apabila mengkonsumsi cumi-cumi ya. Cumi-cumi memang cukup aman dan memiliki banyak nutrisi yang dapat mendukung proses kehamilan. Namun, mengkonsumsi cumi-cumi tetap harus dibatasi agar tidak berlebihan. Jangan lupa untuk memastikan pengolahan cumi-cumi yang benar pula. Apabila cumi-cumi sudah dibersihkan dan dipastikan matang, maka teman-teman yang lagi hamil dapat dengan tenang mengkonsumsi cumi-cumi di saat hamil. Perlu diingat ya teman-teman semua bahwa segala hal yang berlebihan itu sangat tidak dianjurkan. Nggak terkecuali dengan memakan makanan laut ini ya cumi-cumi. Meski mengandung protein dan nutrisi serta kelebihan-kelebihan lainnya, namun jika sudah masuk taraf berlebihan tentu akan memberi efek pada tubuh. Apa saja efeknya? Inilah poin-poinnya. 1. Membuat terjadinya penumpukan lemak. Seperti yang diketahui, makanan laut memang meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. Dengan kata lain, terlalu sering memakan makanan laut seperti cumi-cumi akan mempercepat pertumbuhan lemak di dalam tubuh. Lemak ini akan mengganggu kesehatan jika kadarnya sudah sangat banyak hingga menghambat peredaran darah kita. 2. Lebih rentan mengidap miom. Masa terkait soal kandungan kolesterol yang tinggi pada makanan laut ini, lemak jahat yang berlebihan dalam tubuh berpengaruh juga pada sel otot di sekitar rahim. Pertumbuhan sel otot yang tidak benar menyebabkan munculnya miom pada rahim. Nah, makanya kalau makan cumi-cumi jangan berlebihan ya teman-teman.
3. Mempercepat proses penuaan pada kulit tubuh. Saat mengkonsumsi cumi-cumi pasti lebih enak kalau dimasak gurih-gurih dan agak asin, ya kan? Ternyata hal ini bisa membuat proses penuaan kulit kita menjadi lebih cepat terjadi. Pasalnya, masakan yang mengandung sodium dapat membuat kita kekurangan cairan dalam tubuh, sehingga kulit menjadi keriput. 4. Terserang penyakit Alzheimer di hari tua. Gak cuma di masa kini, efek dari mengkonsumsi cumi-cumi secara berlebihan juga akan terasa di hari tua loh. Penyakit seperti Alzheimer bisa menyerang karena kandungan zat besi yang ada dalam cumi-cumi. Meski zat besi memang dibutuhkan oleh tubuh, namun jika kadarnya sudah berlebihan bisa berbahaya. 5. Kelebihan vitamin B12. Vitamin B12 terdapat dalam siput seperti cumi-cumi. Vitamin yang satu ini bagus banget karena sangat berperan penting dalam terbentuknya hemoglobin. Namun, jika vitamin B12 terlalu banyak dalam tubuh kita, siap-siap deh. Kita akan merasakan gatal di kulit, ruam-ruam di beberapa bagian tubuh, bahkan hingga diare. 6. Cumi-cumi bisa mengandung zat-zat berbahaya bagi tubuh. Tidak bisa kita deteksi datang dari laut bagian mana cumi-cumi ini. Kalau laut sekarang kan sebagaimana kita ketahui banyak mengandung zat-zat berbahaya, sehingga cumi-cumi yang kita makan belum tentu aman dari zat-zat tersebut. Terlalu sering mengkonsumsi cumi bisa membuat kita memasukkan zat-zat tersebut ke dalam tubuh kita. Jadi harus hati-hati, pengolahannya juga harus benar-benar bersih. 7. Mengandung bakteri dan racun apabila tidak dimasak dengan benar. Memasak makanan laut dengan teknik yang salah bisa menyebabkan bakteri salmonella yang terdapat dalam hewan laut tetap hidup. Ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada tubuh kita. Bahkan yang lebih berbahaya lagi, memasak makanan laut seperti ikan dori, ubur-ubur, cumi-cumi memerlukan proses yang benar, karena kalau tidak malah bisa menjadi racun. Untuk mengurangi jumlah kolesterol dan lemak jenuh yang terdapat dalam tubuh akibat mengkonsumsi seafood atau mengkonsumsi cumi, kita perlu banget tetap memenuhi asupan vitamin dan nutrisi dengan mengkonsumsi sayuran dan buah. Jadi harus diimbangi ya teman-teman semua. Oke, demikianlah video kita yaitu resep sambal ijo cumi asin dan manfaat serta bahaya cumi buat kesehatan ibu hamil. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Serta bunyikan loncengnya jika teman-teman ingin berlangganan dan tidak mau ketinggalan video-video kita selanjutnya. Akhir kata kami Wenya Family mengucapkan mohon maaf jika kami terdapat kekhilafan dan kesalahan dalam pengucapan dan semuanya. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.